Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman saya akan menerangkan materi bab 1 pada mata pelajaran Akpeda yang berjudul Akuntansi Perusahaan Manufaktur. Kelompok kami terdiri dari 5 orang, yaitu Amanda Shinita Fauzia, Auriel Julia Salsabila, Nadia Devalina, Sabrina Adistia Zahra, dan juga Syafira Julianti Herlambang. Berikut uraian poin materi yang akan kami bahas dalam beberapa waktu ke depan, dimulai dari pengertian sampai dengan harga pokok proses. Selamat menyaksikan. Pengertian. Manufaktur merupakan suatu istilah untuk beragam proses perubahan bahan baku atau komponen menjadi suatu barang untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Istilah manufaktur juga dapat digunakan dalam kegiatan yang melibatkan kerajinan tangan dan produksi dengan teknologi tinggi. Umumnya, istilah manufaktur digunakan dalam dunia industri. Untuk beberapa industri, misalnya semikonduktor dan juga baja, istilah manufaktur jarang digunakan karena mereka memilih istilah fabrikasi. Sementara itu, untuk istilah perusahaan manufaktur memiliki definisi sebagai suatu jenis perusahaan yang kegiatannya mengolah bahan mentah menjadi barang jadi dan menjualnya kepada konsumen. Karakteristik perusahaan manufaktur. A. Menitikberatkan terhadap pengolahan bahan mentah menjadi suatu produk. B. Memakai mesin dan peralatan dengan skala besar sehingga bisa menghasilkan produk dalam jumlah dan kualitas tertentu. C. Biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan manufaktur terdiri atas biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. D. Aktivitas produksi perusahaan manufaktur sangat kompleks sehingga memerlukan pembagian tugas dan koordinasi yang baik. E. Perusahaan manufaktur biasanya akan melakukan berbagai usaha pemasaran atau periklanan semaksimal mungkin agar penjualan produknya terus. Contoh perusahaan manufaktur. A. Tekstil dan garmen. Industri tekstil mengolah kapas menjadi benang, kemudian benang diolah menjadi kain, dan kain dapat diolah kembali menjadi pakaian. B. Otomotif. Industri otomotif bergerak dengan memanfaatkan teknologi tingkat proses produksi. Hasil produksinya berupa sepeda motor dan mobil. C. Elektronik. Hasil produksi dari industri elektronik ini sangat banyak dan sangat mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya televisi, komputer, kulkas, dispenser, dan kipas angin. D. Makanan dan minuman. Perusahaan manufaktur yang membuat makanan dan minuman bekerja dengan cara mengolah bahan mentah menjadi makanan dan minuman yang siap dikonsumsi oleh konsumen. Berikut adalah contoh gambaran perusahaan manufaktur, yaitu perusahaan tekstil garmen, perusahaan otomotif, perusahaan makanan dan minuman, dan perusahaan elektronik. Elemen biaya produksi perusahaan manufaktur. Elemen biayanya berbeda dengan perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Perusahaan manufaktur ini memiliki elemen biaya produksi yang lebih kompleks dan jumlahnya jauh lebih besar. Biasanya, elemen bahan baku perusahaan industri terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, biaya bahan baku. Biaya bahan baku adalah bahan yang digunakan dalam proses produksi untuk diolah menjadi suatu produk yang akan dijual kepada konsumen. Contohnya, pabrik tekstil akan membutuhkan bahan baku langsung seperti kapas dan pewarna kain. Yang kedua, biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja ini merupakan biaya yang diperlukan untuk membayar para tenaga kerja. Dan yang terakhir ada biaya overhead pabrik. Biaya ini merupakan biaya di luar biaya bahan baku dan juga biaya tenaga kerja. Contohnya, biaya bahan penolong, biaya pengawasan mesin pabrik, biaya telepon, dan biaya listrik. Selanjutnya ada transaksi perusahaan manufaktur. Transaksi yang dilakukan perusahaan ini jauh lebih banyak daripada perusahaan jasa dan dagang. Hal ini karena perusahaan manufaktur melakukan pencatatan transaksi mulai dari pembelian bahan baku sampai dengan penjualan barang jadi. Transaksi-transaksi tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada transaksi pembelian bahan baku, yang kedua transaksi pemakaian bahan baku, yang ketiga transaksi pembayaran gaji dan upah, yang keempat transaksi biaya overhead pabrik, yang kelima transaksi penjualan barang jadi, yang keenam transaksi pembebanan biaya administrasi dan umum, dan yang terakhir ada transaksi pembebanan biaya pemasaran. Lalu ada akun-akun buku besar dalam perusahaan manufaktur.
Pencatatan biaya produksi perusahaan manufaktur menggunakan sistem perpetual, dan akun yang digunakan terdiri dari yang pertama ada akun umum, yaitu akun kas, akun piutang, dan akun utang. Yang kedua ada akun biaya produksi yang terdiri dari akun persediaan bahan baku, akun gaji dan upah, akun biaya overhead pabrik, akun barang dalam proses, akun persediaan produk jadi, dan akun harga pokok penjualan. Selanjutnya, siklus akuntansi perusahaan manufaktur. Siklus akuntansi perusahaan manufaktur memiliki persyaratan khusus, yaitu menggunakan metode akrual. Hal yang membedakan perusahaan manufaktur dengan perusahaan lain yaitu sistem harga pokok penjualan. Berikut siklus akuntansi perusahaan manufaktur: penerimaan dokumen transaksi, penjurnalan, posting buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, laporan keuangan, dan jurnal penutup. Slide berikutnya, dokumen sumber pencatatan transaksi. A. Faktur pembelian. Faktur pembelian merupakan bukti pembelian yang dilakukan oleh konsumen dan dikeluarkan oleh pihak penjual. Komponen faktur pembelian meliputi 1. Identitas penjual. Terdapat nama, logo, alamat, dan nomor telepon. Kedua, identitas pembeli. Terdapat nomor transaksi, tanggal faktur, detail transaksi, nominal transaksi, serta nama dan tanda tangan dari kasir dan pembeli. Faktur pembelian memiliki manfaat sebagai berikut. Pertama, bukti fisik terhadap pembelian suatu barang. Kedua, bukti informasi nilai tagihan yang harus dilunasi pembeli. Ketiga, dokumen yang sah untuk dicatat dalam pembukuan akuntansi. Untuk contohnya ada di video ini ya, invoice. Bagian B, faktur penjualan. Faktur penjualan merupakan bukti transaksi barang yang diberikan penjual kepada pembeli. Komponen faktur penjualan meliputi 1. Identitas penjual, yaitu nama, logo, alamat, dan nomor telepon perusahaan penjual. Kedua, identitas pembeli, terdiri atas nomor transaksi, waktu transaksi, rincian transaksi, nominal transaksi. Dan fungsi faktur penjualan antara lain: 1. Bukti tertulis terkait kuantitas dan harga barang. Kedua, informasi terkait nilai tagihan yang harus dibayar pelanggan. Ketiga, digunakan sebagai dokumen rujukan ketika barang atau jasa yang tercantum akan dijual ke pihak lain. Keempat, melacak tanggal barang terjual, berapa banyak uang yang dibayarkan, dan utang yang belum terbayar. Kelima, sebagai bukti yang sah untuk pelaporan pajak. Untuk contohnya ada di dalam video ini ya, PT Sampel Indonesia. Selanjutnya, bukti setoran ke bank. Bukti setoran bank adalah catatan transaksi yang disediakan pihak bank untuk melakukan setoran uang ke bank. Contohnya seperti pada di gambar. Selanjutnya, terdapat dokumen pendukung pada perusahaan manufaktur, seperti surat pesanan dari pelanggan. Adalah surat yang dibuat oleh calon pembeli kepada calon penjual ketika hendak memesan suatu barang yang diinginkan. Contoh, surat pesanan produk makanan. Yang kedua, ada surat permintaan barang, yaitu surat yang diperlukan calon pembeli saat memerlukan barang yang berhubungan dengan perusahaannya. Contoh, surat permintaan barang. Yang ketiga, laporan pengiriman barang. Laporan pengiriman barang yaitu sebuah laporan yang dibuat agar pembeli melakukan persiapan untuk menerima barang tersebut. Yang keempat, laporan penerimaan barang. Laporan penerimaan barang merupakan sebuah dokumen tentang rincian barang yang diterima, mencakup tanggal diterima, nama pengirim, nama pemasok, dan nomor order pembeli. Yang kelima, terdapat faktur dari pemasok, yaitu dokumen yang diterima dari penjual yang diterima dari penjual yang menunjukkan jumlah terutang dari pembeli suatu barang. Di slide selanjutnya terdapat harga pokok pesanan dan harga pokok proses. Metode harga pokok pesanan merupakan suatu pengumpulan biaya produksi untuk menentukan harga pokok produk dari perusahaan yang menghasilkan produk berdasarkan pesanan. Tujuannya yaitu untuk menentukan harga pokok produk dari setiap pesanan secara keseluruhan atau satu persatu. Harga pokok pesanan mempunyai karakteristik, yaitu bergantung pada pesanan yang diterima, bentuk produksi sesuai dengan spesifikasi pesanan,
pengumpulan biaya produksi menggunakan kartu biaya pesanan, total biaya produksi dihitung setelah pesanan selesai, serta akumulasi biaya menggunakan biaya normal dan produk yang sudah selesai langsung diserahkan kepada pemesan. Harga pokok pesanan dan harga pokok proses. Pengumpulan biaya produksi menggunakan harga pokok pesanan dilakukan dengan cara berikut. A. Mencatat biaya bahan baku, yaitu persediaan bahan baku di debit pada utang kas di kredit. B. Mencatat biaya tenaga kerja tidak langsung, yaitu biaya overhead pabrik dibebankan di sebelah debit pada biaya overhead pabrik sesungguhnya di sebelah kredit. Yang C. Mencatat biaya overhead pabrik, yaitu barang dalam proses biaya tenaga kerja tidak langsung di debit pada gaji dan upah di kredit. Harga pokok pesanan dan harga pokok proses. Harga pokok proses. Metode harga pokok proses adalah metode pengumpulan harga pokok produksi yang digunakan oleh perusahaan dengan pengolahan produk secara massal. Dengan menggunakan metode harga pokok proses, maka biaya produksi dikumpulkan untuk setiap proses dalam jangka waktu tertentu. Untuk biaya produksi, satuan dihitung dengan cara membagi total biaya produksi dalam proses tertentu selama periode tertentu dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam proses selama jangka waktu tertentu. Dokumen pendukung pada perusahaan manufaktur. Tahapan metode harga pokok proses adalah sebagai berikut. A. Menentukan harga jual produk. Menentukan harga jual produk dengan melakukan penaksiran terhadap berbagai biaya sebagai berikut. 1. Taksiran biaya bahan baku. 2. Taksiran biaya tenaga kerja langsung. 3. Taksiran biaya overhead pabrik. 4. Taksiran biaya produksi sama dengan taksiran biaya bahan baku ditambah taksiran biaya tenaga kerja langsung ditambah taksiran biaya overhead pabrik. B. Memantau realisasi biaya produksi. 1. Biaya bahan baku sesungguhnya. 2. Biaya tenaga kerja sesungguhnya. 3. Biaya overhead pabrik sesungguhnya sama dengan biaya bahan baku sesungguhnya ditambah biaya tenaga kerja sesungguhnya. C. Menghitung laba rugi bruto periode tertentu. Untuk menghitung laba rugi diperlukan informasi biaya produksi yang dikeluarkan untuk periode tertentu. D. Menentukan harga pokok produksi. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.